Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-murid pertamanya, 12 murid, di mana kalau kita melihat Yesus naik ke atas bukit, lalu memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan akhirnya mereka pun datang. Yang menarik di sini adalah kalau kita membaca sekilas apa yang menjadi kriteria Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Karena kalau kita melihat nama-nama yang diberitakan oleh pengarang Injil Markus ini bukanlah nama-nama orang yang hebat, bukanlah nama-nama orang yang terkenal, tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, bahkan pemungut cukai pun dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk datang, dan mereka diajak untuk menyertai Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, nampaknya apa yang menjadi pilihan Tuhan Yesus ini bertentangan dengan kebanyakan orang pada umumnya. Ketika orang mempunyai suatu rencana tujuan, maka ia akan memilih orang-orang yang memiliki keahlian tertentu atau keunikan tertentu untuk bisa mensukseskan bagaimana visi misi atau tujuan dari pemimpinnya itu. Tetapi Tuhan Yesus justru malah memilih orang-orang yang tidak terkenal. Satu hal yang pasti adalah tentu Tuhan Yesus memilih bukan dari apa yang menjadi kelebihan mereka, tetapi melihat bagaimana komitmen mereka untuk bisa hadir dan menyertai Tuhan Yesus. Dan ini justru kita lihat dalam sebuah keterangan kecil dalam bacaan Injil hari ini. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Menyertai Yesus berarti orang-orang yang mampu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika Injil hari ini direnungkan dalam pengalaman hidup kita, maka akhirnya kita disadarkan bahwa kita menjadi murid Tuhan Yesus adalah sebuah panggilan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang memanggil kita untuk selalu datang pada kerahiman-Nya. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, berarti kita yakin bahwa keselamatan hadir dalam pribadi Tuhan Yesus, dan ketika kita ikut serta dalam kedatangan Tuhan Yesus, maka disitulah kita mampu melihat bagaimana kuasa besar Allah hadir, dan kita diajak untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus itu. Maka selain panggilan kita menjadi murid Tuhan Yesus yang selalu datang kepadanya setiap hari, akhirnya kita pun juga diutus dan dipanggil untuk mewartakan belas kasih Tuhan kepada semua orang, seperti Tuhan Yesus yang memberitakan kabar belas kasih
salah satunya lewat mujizat-mujizat yang Ia lakukan, maka panggilan kita pun adalah mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama. Seperti apa? Panggilan untuk bersyukur, panggilan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita, panggilan untuk mau minta maaf atas kesalahan apa yang kita lakukan, panggilan untuk tidak egois, panggilan untuk setia melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah yang kemudian menjadi beberapa kualitas yang bisa kita hidupi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Semoga dengan bacaan Injil hari ini, iman kita semakin diteguhkan bahwa kita bangga menjadi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memanggil kita bukan karena kehebatan diri kita, tetapi karena semata-mata Tuhan Yesus menginginkan kita selamat dengan ikut sabdanya, dan akhirnya kita pun juga dengan gembira mampu mewartakan belas kasih Tuhan kepada sesama.